فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Anak-anak sakit. Kita masuk ke muka surat 55 dari pelajaran adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis. Pelajaran yang ke-6. Wa min adkari as-sabahi wal masa, termasuk dari zikir pagi dan petang. Masya Allah ya, zikir pagi dan petang banyak sekali. Menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ini. Makanya sering Allah sebutkan dalam Quran, memerintahkan kita untuk bertasbih dan bertahmid di waktu pagi dan petang. Sebagaimana kita ingin mengawali pagi kita dengan mendapatkan keberkahan dan mengawali malam kita dengan keberkahan, maka hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Karena zikir memang akan mendatangkan keberkahan. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian banyak menyebut nama Allah agar kalian beruntung. Kita lihat di sini qal an Abi Ayyash radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qala idza asbaha la ilaha illallah. Ini zikir yang banyak juga disebut ya, gabungan zikir ini nanti. Barang siapa jika masuk waktu pagi dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalkan hanya satu aja yang dia baca ini, dikatakan kana lahu aidlu raqabatin min waladi Ismail, maka dia mendapatkan pahala bagaikan membebaskan hamba sahaya dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail keturunan yang terbaik, lebih baik daripada keturunan Israel. Berarti apa? Pahalanya lebih tinggi daripada hamba sahaya yang lain, daripada memerdekakan hamba sahaya yang lain. Itu baru satu pahala, seperti pahala membebaskan hamba sahaya. Ditambah lagi wa kutiba lahu asyru hasanat, ditulis untuk dia 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyru sayyi'at, dan dihapus darinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan akan dinaikkan untuk dia 10 derajat. Kita tahu dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya rahmatullah, barang siapa zikir paginya adalah ini tadi sebanyak 10 kali, maka derajatnya dinaikkan 100. Nah ini kalau 1 kali pun tidak akan disia-siakan oleh Allah, derajatnya akan dinaikkan 10 kali. Wa kana fi hirzin minasyaiton, dia berada di dalam perlindungan. Hirz artinya perlindungan, penjagaan dari gangguan syaitan. Hatta yumsi, sehingga masuk di waktu petang. Wa in qalaha idza amsa, dan jika dia mengucapkan itu di waktu petang, mengucapkan apa? Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah semua sudah hafal zikir ini. Walaupun hanya 1 kali dibaca, maka mendapatkan keutamaan tadi. Kana lahu mislu dzalik, dia mendapatkan pahala semisal itu, yaitu seperti membebaskan hamba sahaya dari kalangan keturunan Nabi Ismail, dan ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, serta dinaikkan untuknya 10 derajat, dan mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan.
hatta yusbih, sehingga masuk di waktu pagi. Keutamaannya hampir sama dengan yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Cuma yang hadis Abi Hurairah itu 10 kali lipatnya lagi. Tentunya semakin banyak zikir yang dibaca ini, maka penjagaan dari gangguan setan juga lebih kuat lagi, insya Allah. Dan zikir ini tadi meliputi berbagai permasalahan. Ada permasalahan tauhidul uluhiyah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pembahasan tauhid uluhiyah, nafi dan isbat, dan penetapan bahwasanya seluruh kerajaan dan kekuasaan hanya milik Allah. Juga menetapkan seluruh pujian, berarti seluruh sifat-sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Dan pengakuan bahwasanya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimat seperti ini mendatangkan ketentraman dan baik sangka serta ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Orang yang putus asa dari sisi kesehatan atau dari sisi perekonomian atau dari sisi keamanan dan seterusnya, maka hendaknya dia ingat Allah Maha Kuasa. Dia mampu untuk merubah segalanya. Ketakutan berubah menjadi keamanan, rasa sakit berubah menjadi kesehatan, kemiskinan berubah menjadi kecukupan dan kekayaan, dan seterusnya. Keresahan berubah menjadi ketentraman dan seterusnya. Allah mampu merubah itu semua. Maka jangan berputus harapan dari Allah, ya. Apa? Raqabah, salah bicara. Raqabah yaitu hamba sahaya. Apa sih keutamaan membebaskan hamba sahaya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, man a'taqa raqabah, barang siapa membebaskan hamba sahaya, disebutkan di situ apa? A'taqallahu nafsahu minan nar, Allah akan membebaskan dirinya dari neraka. Bikulli utwin minhu, dengan setiap anggota badan yang dia bebaskan dari hamba tadi. Hatta farjahu bifarjih, sampai bahkan kemaluannya dibebaskan dari neraka karena dia membebaskan kemaluan orang tadi dari penghambaan. Bagaimana dengan hamba sahaya dari keturunan Ismail? Jelas ini nilainya lebih tinggi lagi. Rawahu Abu Dawud. Baik, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, boleh disahihkan. At-taqwim, as-soalul awal ma huwa adz-dzikrul ladzi qultahu fis sabah. Apa zikir yang Anda sebutkan di waktu pagi, au fil masa, atau di waktu petang? Kataballahu laka asyra hasanat, yang dengan itu Allah akan menulis untukmu 10 kebaikan. Wa hatta anka asyra sayyi'at, menghapus darimu 10 keburukan. Wa rafa'aka asyra darajat, mengangkatmu setinggi 10 derajat. Wa kunta fi hirzin minasyaiton, engkau berada di dalam penjagaan dari gangguan setan. Halif, coba halif apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun hanya 1 kali. Kalau dibaca 10 kali lebih bagus. Kalau dibaca 100 kali lebih bagus lagi. Yang kedua, kenapa seakan-akan sama aja sebenarnya sih ya? Iya kan, sama aja ya. Madzikrul ladzi idza qultahu laka idlu raqabatin min waladi Ismail. Apa zikir yang jika Anda sebutkan Anda bagaikan memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Ismail, ya? Ya, Pak. Inti isi zikirnya sama. Menunjukkan satu zikir boleh jadi pahalanya itu beraneka ragam. Sekarang kita masuk ke muka surat 56. Ad-darsus sabi' murajaah, mengkaji ulang. Akhadna fi adabil muslim fi shabahi wal masa. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab muslim di waktu pagi dan petang. Yang pertama, annahu yambaghi an tuhafidha ala sholati subuh. Semestinya Anda memelihara salat subuh wa salatil asar, dan salat asar fi waqtiha, pada waktunya. Wa anna hadza
sababun lin najati minan nar, dan bahwasanya pemeliharaan ini menjadi sebab seseorang selamat dari neraka. Dan bahkan mampu diberi keutamaan melihat indahnya wajah Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis siapa itu ya, hadis Jarir ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim dari Jarir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum tarawna rabbakum kama yaumal qiyamah kama tarawna asyams laisa dunaha sahab wa kama tarawna al-qamar lailatal badr laisa dunahu sahab. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat, yaitu secara jelas dengan mata kepala kalian, bagaikan melihat matahari tanpa ada awan yang menghalangi, bagaikan melihat bulan di malam purnama tanpa ada awan yang menghalangi. Faman istata'a alla yughlaba ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Barang siapa mampu untuk tidak dikalahkan dari sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, hendaknya dia mengerjakan itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Orangnya diberi kesempatan melihat indahnya wajah Allah nanti. Selain keumuman orang yang melihat, keumuman muslimin yang melihat, dia mendapatkan fasiliti khusus. Thayyib. Qal wa akhadna al-hadits alladhi yadullu ala dzalik. Dan kita juga telah mengambil hadis yang menunjukkan tentang selamatnya orang dari neraka dengan sebab menjaga sholat. Mahua, siapa yang boleh membacakan hadisnya? Hadisnya yang mana? Yang terkait dengan selamat dari neraka. Siapa yang ya? Boleh dibaca kalau belum hafal. Depannya. Baca dari awal. Baca dari awal hadisnya baca dari awal. Kalau sudah jumpa siapa yang jumpa di muka surat berapa itu ya? Ayo 50. Jumpa. Artinya apa? Ya, tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Thayyib, rawahu Muslim. Ini menunjukkan orang yang sholat asar sebelum matahari terbenam, sholatnya sah. Tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan ini waktu doruri, untuk waktu ittirari, orang yang terpaksa. Karena kalau tidak terpaksa, waktu dia hanyalah tatkala matahari masih putih. Kalau sudah menguning, sholat dia sudah tidak sah, kecuali orang yang terpaksa. Tidak sempat sholat asar karena ada keadaan yang memaksa, dia masih boleh sholat sehinggalah matahari itu terbenam. Selama matahari belum terbenam masih boleh. Waktu ittirari, waktu terpaksa. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, akhadna ba'dha adhkari shabahi wal masa. Kita telah mengambil beberapa zikir pagi dan petang. Fama hiyal adhkarul lati akhadnaha. Apa zikir yang telah kita ambil? Mal adhkaril lati qad akhadnaha fil mustawas salis. Dengan zikir yang telah kita ambil dari level ketiga. Siapa yang ingat? Salah satu pun tidak masalah. Ambil satu ya. Iya, berapa kali bacanya? Iya, 3-3 ya. 3-3 dengan 2 kul itu. Siapa yang zikirnya lain lagi? Yang ingat zikir pagi dan petang yang lain apa?
Ada lagi yang ingat zikir yang lain, zikir pagi dan petang yang sudah diajarkan di sini? Apalagi? Siapa yang ingat? Allahumma, ya? Subhanallah wa bihamdih, boleh. Ada lagi? Siapa yang ingat? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dan seterusnya. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan beberapa zikir yang lain. Kalau waktu petang baca apa waktu petang? Waktu petang, zikir waktu petang biasanya apa? Jadi lupa kalau petang. Apa? Itu jayid. Wa ilaikan nusyur. Apa mobil waktu petang baca zikirnya apa? Zikir petang apa? Biasanya baca apa? Kita tidak baca. Waktu petang biasanya baca apa? Berarti hari-hari ini lupa. Aduh. Kalau banyak makan kue raya. Aduh. Kalau singgah di RNR bacanya apa? Aduh, kebanyakan kue raya juga ya. A'udzu bikalimatillah, itu zikir petang juga kan. Lupa hari-hari ini. A'udzu bikalimatillah tamat min syarri ma khalaq. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.